Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Al-Hikmah pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumeria serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizal Hakim SH. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibah. Wa in kanat lakabiratun illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahum haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa jama'atal ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma tabi'in qiblatahum wa ma na'udhum wa ma ba'dina ja'aka minal ilmi innaka idzan minal zalimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dari kejelekan amalan-amalan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, utusan Allah, yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, Nabi Allah Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang ringan, tetapi mungkin butuh pemahaman yang lebih dalam. Yang segumpal daging dalam tubuh kita yang menentukan baik dan buruknya, menentukan selamat atau tidaknya kita, masuk atau tidaknya kita ke surganya Allah, atau justru akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah, yaitu perkara hati. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, ketika bicara masalah hati ini memang ada penyakit hati namanya. Tapi bukan dunia kedokteran, bukan liver, tapi dalam pandangan kacamata Islam. Kita mulai yang pertama. Penyakit hati yang sangat berbahaya itu adalah sombong. Kita belajar dari peristiwa iblis. Mungkin semua tahu iblis ya. Iblis ini benar-benar setan. Dalam kitab-kitab ulama itu iblis ini punya nama lain, namanya Azazil. Azazil ini adalah panggilan kebesarannya malaikat. Jadi iblis itu punya panggilan kebesaran, Azazil. Iblis ini dikenal sebagai makhluk Allah yang taat. Bahkan dalam kitab ulama juga dijelaskan. Kita belajar dari sikapnya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini banyak kemuliaannya. Ada satu sahabat yang paling dicintai oleh baginda Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini yang paling tua, yang mungkin paling lama masuk Islam, dan artian dibandingkan Sayyidina Ali yang dari kecil memeluk Islam. Sahabat Umar Abu Bakar ini sudah tua masuk Islam. Perumpamaannya adalah ketika sahabat Abu Bakar ditimbang amal perbuatannya bila dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi, maka sesungguhnya timbangan itu lebih beratlah kepada timbangan Abu Bakar. Amalan yang dilakukan seorang Abu Bakar dengan perbandingan seluruh penduduk bumi, maka timbangan itu lebih berat kepada Abu Bakar. Apa perkaranya? Ternyata hati Abu Bakar itu hati yang bersih, hati yang suci, jauh dari keburukan, jauh dari kejelekan, jauh dari prasangka buruk, maka timbangannya luar biasa. Maka sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang kedua. Kalau salah jatuhnya fitnah, lebih dosa. Ada sebuah hadis ya berkaitan dengan berkaitan dengan hal ini. Sabda Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku datang di hari kiamat membawa sholat, puasa, zakat. Dia datang pernah mencaci orang lain, menuduh, mencemarkan nama baik orang, memakan harta orang, yang menumpahkan darah orang dan memukul orang. Jadi di akhirat nanti ada seorang hamba si fulan bangga dengan amal perbuatannya, membawa amalnya yang sebesar gunung misalkan, ya, pahala sholat 5 waktu, kemudian zakat, haji dan sebagainya. Ya. Kemudian datang orang ini pernah kita zolimi, maka berkuranglah amalannya. Ada orang yang pernah kita caci, berkurang lagi amalannya. Dan Allah, kalau dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun sebesar biji sawi, tidak masuk ke surganya Allah. Kalau dalam hati kita ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, maka
hati-hati dengan penyakit hati yang namanya sombong. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat ataupun penyakit hati yang lainnya, ya, selain sombong, ada yang namanya iri dengki. Iri dengki ini dia satu kesatuan. Kalau mungkin kita itu ya diterjemahkan bahasa bebasnya, ya, senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, itu termasuk penyakit hati. Ya, penyakit hati. Nah, terkadang dalam keseharian kita, ya, di lingkungan kita bekerja, entah sadar entah tidak, ada perkara-perkara atau perbuatan yang bisa mengotori hati kita, entah sadar entah tidak. Ya, misalkan ada si fulan lewat, ya, masuk ruangan kita. Si fulan ini tidak ada ngomong apa, cuma duduk, nyapa, habis itu keluar lagi. Kita ketika apa ini yang dikatakan oleh Rasul, orang yang bangkrut. Kalau tidak cukup ya, keburukan orang lain itu datang ke kita yang ambil sebagai akibat dari perbuatan kita. Karena hati kita yang buruk, maka harus amalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Ketua Penyelenggara Agama Sunnah. Pada Bapak silakan.